can see it now. I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Our bump-in was meant to be 11 a.m. We are 6 hours behind. Our semi-trailer truck is 120 miles away. It's 6:40. The stage, you could say, is set. Anything that could have gone wrong has gone wrong. You needn't all be stressed. Now 7:06 p.m. Car's there. We're gonna move fast. We're gonna get this thing going in about 45 minutes to an hour. Everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the road's uncertainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just Kasih-Mu sungguh nyata bagi kami, Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa memuji. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu.
manis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku pengorbananmu. Mari angkat kedua tanganmu, rasakan hadirat Tuhan di tempatmu berada. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus.
Hello, welcome to Church on Air everyone. Selamat datang di Church on Air pada malam hari ini teman-teman semuanya. Wherever you are right now. Maybe some of you mungkin ada sedang berada di rumah saat ini ataupun mungkin berada di kamar atau di kos kalian. But we are all in this together. Dan thank you for staying together. Dan thank you once again untuk teman-teman volunteers. Udah mungkin sekitar 14 kali lebih service kita secara online dan semuanya ini berkat teman-teman kita yang berkorban dan mau melayani untuk kita semuanya bisa menikmati dan bisa mengikuti gereja secara online di rumah. Dan I want to encourage juga bahwa dimanapun kita berada saat ini, tetap kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan hadirat Tuhan ada dimanapun kita berada saat ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin pertama kali hadir atau bergabung melalui Church on Air malam hari ini, we want to say welcome home to you and you are also a part of us. Because this is a home for everyone. Dan teman-teman semuanya, dalam bulan-bulan ini kita sangat terberkati dan sangat belajar banyak tentang pribadi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan seperti yang di-mention di minggu lalu oleh Pak Kuncoro, betapa Roh Kudus berkuasa dan memeteraikan dan membangun kehidupan kita dari hari ke hari. So message malam hari ini tanpa panjang lebar akan disampaikan oleh Pastor Jeffrey dari Malang buat kita semuanya. So shout out to Pastor Jeffrey. We are so excited to hear the message from you. And let's take our notes semuanya. Mari kita catat karena saya percaya message malam hari ini akan menguatkan dan mengubah kehidupan kita semuanya. And let's pray together. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dan firman malam hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami semuanya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan yang ada yang teman-teman kami hadapi saat-saat seperti ini. Dan kami percaya bahwa Engkau akan menguatkan dan Engkau akan menyertai mereka yang sedang berada di dalam permasalahan ekonomi. Mereka yang sedang berada di Manado, yang saat ini sedang mau ke Surabaya Tuhan. Kami berdoa juga bagi mereka yang saat ini sedang menghadapi ujian-ujian di dalam studi mereka Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menyertai dan memberkati mereka. Dan kami prepare hati kami Tuhan malam hari ini untuk mendengarkan message daripada Engkau. Dan kami percaya bahwa Engkau akan berbicara secara personal. Message hari ini adalah Engkau yang berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi renungan bagi sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini saya ingin membagikan renungan buat kita semuanya yang mana dari renungan ini menolong kita untuk terus bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan, karena benih firman yang akan kita dengarkan, yang akan kita renungkan, menolong kita untuk memperdalam akar iman kita sehingga kita mengalami pertumbuhan secara kerohanian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya bahwa semakin hari saat ini peradaban semakin canggih. Namun semakin canggihnya peradaban masa kini, tingkat stres itu makin tinggi, saudara-saudara. Nah, sehingga ketika orang mengalami stres yang tinggi, orang-orang akan sulit untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam dirinya. Sehingga juga kadang orang-orang muda ketika mengalami stres, mempunyai suatu kondisi yang mana bisikan-bisikan Roh Kudus itu mengalami penurunan karena kita lebih cenderung melihat situasi-situasi yang kacau balau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi perkembangan teknologi sekarang ini, mungkin kita berpikir bahwa teknologi mungkin bisa menjadi jawaban bagi saya, memberikan pertolongan bagi saya, menghibur saya yang sedang stres. Namun, kenyataannya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teknologi
tidak memberikan jaminan untuk kita bisa keluar dari stres yang membuat kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya ingin memberikan judul dari khotbah atau renungan saya, yaitu Roh Kudus, pembuat hidup menjadi lebih hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bicara mengenai hidup yang menjadi lebih hidup, artinya bahwa ada suatu secercah harapan di dalamnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bicara tadi tentang Roh Kudus pemberi hidup, menjadikan hidup menjadi lebih baik. Nah, saudara-saudara, disinilah peran daripada Roh Kudus itu sendiri, sang pembuat hidup itu. Dan mari kita membaca, saudara-saudara, di dalam Roh Kudus sang pemberi hidup itu sendiri, saudara-saudara. Nah, hal yang pertama yang saya ingin saudara-saudara lihat, yaitu di bagian yang pertama, apa yang menjadi peran Roh Kudus bagi kita semuanya. Yang pertama, saudara-saudara, yaitu Roh Kudus memberi suatu harapan yang baru di tengah kekacauan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kejadian pasal 1, ayatnya yang kedua hingga ayat yang ketiga, di sana teks firman Tuhan berbunyi demikian. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, saudara-saudara, pada waktu kita membaca teks ini menunjukkan implikasi mengenai keberadaan daripada Roh Kudus itu sendiri, di mana Roh Kudus hadir untuk menolong kita melihat makna hidup di tengah ketidakteraturan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat ini, di dalam teks kitab Kejadian menunjukkan bahwa bumi kosong, bumi kacau balau. Segala sesuatu pada waktu itu belum ada kehidupan, yang ada hanyalah kekacauan. Namun ketika Roh Kudus hadir, kekacauan tadi itu dikendalikan oleh Allah melalui kuasa Roh Kudusnya, sehingga terciptalah suatu kehidupan, saudara-saudara. Jadi kita melihat di sini hadirnya Roh Kudus itu sendiri adalah memberikan sebuah harapan, yaitu apa? Kehidupan. Yang mana dunia ini patut untuk dihidupi, saudara-saudara. Karena Allah membuatnya menjadi tentram. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca ayat selanjutnya dalam kitab Kejadian, yaitu di dalam ayatnya yang ke-3, saudara-saudara, di sana Allah menciptakan terang, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini menunjukkan kalau kita bertanya, mengapa Allah menciptakan terang pada hari yang pertama? Kalau kita melihat di sini, kegelapan sebenarnya adalah simbol dari kebodohan. Kegelapan adalah simbol dari kebodohan. Ketika kita lihat kegelapan itu sendiri, orang sulit melihat terang, maka yang ada hanyalah kekacauan. Jadi terang ini sendiri kalau kita melihat di dalam ayat Alkitab ini, yaitu berbicara tentang hikmat yang mempunyai daya kreatif,
Makanya Allah menciptakan melalui kuasa Roh Kudus-Nya pada hari yang pertama, yaitu Allah menciptakan terang. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat kehidupan. Supaya orang bisa memahami bahwa hidup ini indah untuk dihidupi, untuk dijalani. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari yang pertama Allah menciptakan terang. Apa arti menjadi terang di sini, saudara-saudara? Di sini kita bisa melihat menjadi terang berarti siap menjadi agen perubahan. Siap menjadi agen perubahan karena apa, saudara-saudara? Sesuatu itu bisa berubah dalam hukum fisika, yaitu karena adanya cahaya. Jadi cahaya itu sendiri membawa perubahan. Yang tadinya gelap, yang tadinya tidak berguna, yang tadinya itu kacau, dan sekarang ketika Roh Kudus hadir, maka Roh Kudus itu sendiri memberi terang, menyingkapkan kebenaran, memberikan inspirasi kepada kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terang itu sendiri adalah energi yang membawa perubahan. Dengan kata lain, saudara-saudara, hadirnya Roh Kudus itu sendiri adalah membawa sebuah perubahan. Jadi cek hati kita. Sebagai orang yang menyembah Kristus dalam roh dan kebenaran, apakah Roh Kudus benar-benar hidup di dalam hati saya? Indikator bahwa Roh Kudus hidup di dalam diri saya adalah ketika saya mengalami perubahan hidup hari demi hari. Tentu kita tidak sempurna. Di dalam kelemahan kita sadar untuk menjadi manusia yang sejati. Dan manusia yang sejati itu adalah seorang manusia yang mau hidupnya hari demi hari diubahkan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bicara tentang terang itu sendiri sebagai lawan dari kegelapan, yaitu kegelapan adalah simbol dari kebodohan. Dan hikmat yang Tuhan berikan melalui kuasa Roh Kudus itu sendiri, itu membawa inspirasi bagi kita. Dan setiap inspirasi itu, kita merasa bahagia, senang, menikmati hidup karena kita terinspirasi oleh karya Roh Kudus dalam hidup kita. Dan itulah yang akan membuat perilaku-perilaku hidup kita menjadi lebih baik karena dibaharui oleh Allah melalui kuasa Roh Kudus. Kerap kali Roh Kudus dipahami sebagai roh hikmat. Kehadiran Roh Kudus itu sendiri memberikan hikmat, memberikan inspirasi. Itulah sebabnya pada hari yang pertama Tuhan menciptakan terang, yaitu knowledge, pengetahuan. Hari pertama yang Allah ciptakan adalah wisdom, hikmat. Cek hati kita, apakah kita adalah orang-orang yang berhikmat, yang hari-harinya hidupnya dibaharui oleh Roh Kudus itu sendiri. Melalui mana? Melalui proses belajar, saudara-saudara. Karena ketika kita mau belajar, saudara-saudara, maka kita akan menambah pengetahuan, menambah hikmat. Dan ketika kita menambah hikmat, saudara-saudara, dari hikmat pengetahuan yang kita punya, itu menolong kita untuk mengubah dunia. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah berhenti belajar.
Jangan pernah berhenti belajar tentang firman Tuhan. Jangan pernah berhenti belajar untuk ilmu-ilmu yang lain. Karena hari pertama yang Tuhan ciptakan adalah terang. Hari pertama yang Allah ciptakan adalah pengetahuan. Dan tugas saudara dan saya adalah menggali pengetahuan itu. Karena itu adalah harta saudara-saudara. Dari harta yang saudara temukan, yaitu pengetahuan itu sendiri, itulah yang menjadi bekal saudara untuk mengubah dunia saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus akan memakai pengetahuan yang kau punya. Roh Kudus akan menolong saudara melalui kemampuan-kemampuan, kepintaran, hikmat yang saudara punya untuk mengubah paradigma orang lain yang salah, saudara-saudara. Inilah peran daripada Roh Kudus, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Knowledge is a power to change. Knowledge is a power to change, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena pengetahuan itu sendiri adalah kekuatan untuk membawa perubahan, maka tanggung jawab kita adalah keep on digging. Terus menggali pengetahuan itu sendiri, menggali terang itu sendiri, sehingga pada akhirnya terang yang ada di dalam diri kita itu akan dijadikan instrumen oleh Roh Kudus untuk mengubah dunia di sekeliling kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita semuanya, seorang yang tidak memiliki pengetahuan akan sulit melihat masa depannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, the future depends on what we do in the present. Jadi masa depan itu sendiri bergantung dari apa yang kita perbuat hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari yang pertama Roh Kudus telah menciptakan ilmu pengetahuan itu sendiri. Inilah yang menjadi karya daripada Roh Kudus. Dia menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan tanggung jawab kita adalah menggali dan mencari apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui kuasa Roh Kudus itu sendiri. Dan itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang mau dan terus-menerus belajar, saudara-saudara. Jika engkau anak-anak muda hari-hari ini, engkau malas belajar, engkau tidak sedang mengindahkan apa yang menjadi keinginan Roh Kudus di dalam hidupmu. Saudara-saudara, dengarkan ini baik-baik. Albert Einstein mengatakan begini, once you stop learning, you start dying. Once you stop learning, you start dying. Ketika sekali Anda berhenti belajar, maka engkau sedang memulai kematianmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama hari ini Tuhan masih memberikan engkau nafas kehidupan. Tuhan masih mau engkau menikmati hidupmu untuk menjadi lebih hidup. Karena itu Dia memberikan engkau kesempatan untuk mengambil atau menggali apa yang Ia sudah kerjakan, yaitu terang yang Dia telah ciptakan. Ilmu pengetahuan Dia telah ciptakan. Tugasmu
adalah menggalinya. Dia sudah memberikan. Apakah engkau mau menggunakannya dan mengembangkannya dalam hidupmu sehingga menjadi bermanfaat dan orang lain diberkati dan hidupmu juga diberkati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hal kedua, apa yang menjadi peran daripada Roh Kudus di dalam hidup kita? Yaitu yang kedua, Roh Kudus menolong kita untuk menginspirasi dunia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7, di sana kebenaran firman Tuhan mencatat demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pada pasal sebelumnya dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di muka bumi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memberikan sedikit penjelasan ketika kitab Kejadian ini mencatat proses penciptaan manusia. Allah di sana dikatakan Allah mengambil debu tanah itu yang tidak berguna, debu tanah yang hampa, debu tanah yang kotor, debu tanah yang tidak berharga, dan Allah menghembuskan nafasnya. Dengan kata lain, Allah memberikan rohnya kepada yang tidak berguna itu untuk dia bisa menjadi berguna. Dengan kata lain di sini kita menemukan bahwa Allah mengambil yang kotor dan tidak berharga itu sendiri dan dia memberikan nafasnya sehingga nafas yang atau roh yang telah dia hembuskan ke atas debu tanah yang kotor yang telah dibentuknya itu menjadi hidup untuk menginspirasi dunia melalui karya-karya sesuai dengan kemampuan yang dia punya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita beranjak kepada pasal 1 ayat 28, di sana Tuhan mengatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Jangan pahami teks ini sebagai ayat hanya sebatas tentang prokreasi atau pelipat gandaan keturunan. Tapi mari juga kita memahami ayat ini dari perspektif atau angle yang berbeda. Di mana ketika dia berbicara beranak cuculah dan bertambah banyaklah, artinya engkau harus menginspirasi banyak orang agar banyak orang juga menyadari hidup mereka sebagai gambar dan rupa Allah, sehingga mereka akan menginspirasi lingkungan sekitar mereka. Mungkin engkau tidak mempunyai anak, tetapi engkau mempunyai kekuatan, kemampuan untuk menginspirasi banyak orang, sehingga orang-orang yang engkau inspirasi itu sendiri adalah keturunan-keturunanmu secara rohani. Karena apa? Karena engkau telah menginspirasi mereka, saudara-saudara. Dan hari-hari ini, saudara-saudara, dunia membutuhkan orang-orang muda yang inspiratif. Dan saya berharap engkau orangnya yang mau menginspirasi dunia. Dalam kisah Rasul pasal 2, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayatnya yang ke-7 dan 8. Di sana dikatakan mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?
yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Perhatikan konteks dari ayat ini adalah konteks di mana Tuhan menghembuskan rohnya ke atas muridnya yang berada di atas loteng itu, yang kita kenal sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Dalam peristiwa tersebut, yang mana Tuhan mencurahkan rohnya ke atas orang-orang yang tidak berpendidikan. Tuhan menghembuskan rohnya ke atas orang-orang yang tidak berdaya. Tuhan menghembuskan rohnya ke atas orang-orang yang hidupnya mungkin mereka bukan orang yang berpendidikan tinggi, tetapi Tuhan memakai mereka untuk menginspirasi dunia. Lihat, dari kehidupan para rasul itu, orang-orang mengatakan, bukankah mereka itu adalah orang-orang atau orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin mereka bisa belajar? Bagaimana mungkin mereka bisa berbahasa dalam bahasa dari mana kita berasal? Ini sungguh aneh. Tetapi ketahuilah itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Roh Kudus menginspirasi orang-orang yang lemah dan tidak berdaya, sehingga orang-orang yang melihat mereka dapat memuji Tuhan. Dan disinilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tugas kita sebagai orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu mengizinkan Roh Kudus untuk terus memperbaharui hidup kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang muda di dalam Kristus, mari kita viralkan firman Allah melalui perbuatan-perbuatan kita yang inspiratif. Dunia membutuhkan orang-orang yang inspiratif. Dunia penuh dengan kebencian, dan mereka membutuhkan orang-orang yang menginspirasi mereka untuk berubah menjadi lebih baik. Perhatikan, kalau saudara membaca kitab Kisah Para Rasul, setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus, para rasul itu sendiri diberdayakan oleh Roh Kudus dan hidup mereka menginspirasi banyak orang. Dari pengetahuan-pengetahuan yang mereka peroleh hari demi hari dalam persekutuan mereka dengan Roh Kudus, dengan firman Allah, akhirnya mereka mampu menginspirasi dan mengubah dunia. Dan sampai hari ini kita menikmati anugerah Tuhan karena Allah telah memakai orang-orang yang tadinya lemah, tadinya orang-orang yang tidak berguna, namun Tuhan menghembusi nafasnya atas mereka, sehingga mereka bangkit dan menjadi inspirasi bagi orang. Dan saya mau challenge saudara, orang muda yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah engkau mau menginspirasi dunia? Apakah engkau mau menjadi inspirator? Saudara-saudara, mari cek hidup kita. Apakah selama ini kita tidak bisa menjadi inspirasi? Dan setelah engkau mendengarkan firman Tuhan ini, engkau harus menjadi inspirator atau pembawa inspirasi bagi dunia ini. Karena ketika apa yang kau punya melalui kuasa Roh Kudus yang kau diberdayakan, maka lingkunganmu akan diubahkan. Dan saya berharap dan saya berdoa saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara semuanya dipakai oleh Tuhan untuk menginspirasi. Karena Roh Kudus itu sendiri adalah roh hikmat yang menginspirasi dunia. Dan Tuhan mau pakai engkau
Jangan merasa bahwa, oh Tuhan, aku ini tidak ada apa-apanya. Ingat, engkaulah debu dan Tuhan sudah menghembuskan nafasnya kepadamu. Dan engkau akan menjadi kuat dan menjadi inspirasi bagi orang. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini. Kami telah mendengarkan renungan firman. Kami sadar Tuhan bahwa kami ini adalah orang yang lemah. Kami hanyalah debu. Karena itu Tuhan, kami memohon melalui kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami. Untuk kami melihat diri kami yang lemah dan tidak berdaya ini sebagai pribadi yang telah diberdayakan oleh Roh Kudus, yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang hadir dalam diri kami adalah Roh Kudus yang menciptakan semua kesempatan, yang menciptakan semua pengetahuan. Dan ajar kami untuk mengejar pengetahuan itu sendiri Tuhan. Menggalinya, belajar, sehingga dari ilmu yang kami dapatkan, kami akan menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi inspirasi bagi mereka. Tuhan tolong kami, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Wow, wow, and wow. Thank you Pastor Jeffrey yang telah memberikan kita inspirasi pada malam hari ini. Dan betapa betul bahwa Roh Kudus, your words and your power God dalam kehidupan kita tidak hanya membawa kita mengerti kebenaran dalam kehidupan kita, tetapi kebenaran itu juga menghidupi kehidupan kita dari hari ke hari. Ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kuasa Tuhan nyata dan menjadikan kita inspirator atau pembawa inspirasi di lingkungan dimanapun kita berada. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kreativitas, penuh dengan ide-ide yang baru dan cemerlang. Dan kebenaran yang baik adalah kebenaran yang kalau kita bisa hidupi dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita semuanya. And I want to encourage you bagi teman-teman semuanya yang mengikuti gereja secara online atau lewat Church on Air pada malam hari ini untuk tidak berhenti di dalam Church on Air ini. Tapi jauh lebih penting daripada itu untuk kita bisa terkoneksi secara online melalui kelompok kecil yang dinamakan small group. Di sanalah kita bisa menemukan keluarga di dalam Tuhan, kita bisa menemukan teman-teman, lingkungan yang positif. Di mana kita belajar bahwa lingkungan yang positif akan membentuk kita pula menjadi positif, dan lingkungan yang membangun akan membentuk kita untuk membangun. Oleh karena itu small group hadir dalam kehidupan kita untuk menguatkan kita dan membangun pemikiran kita, membangun spiritualitas kita hari ke hari, menjadi tempat yang kondusif untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Di sanalah kita bisa menjadi apa adanya dan bisa sharingkan apa yang menjadi beban kita dan dikuatkan satu dengan yang lainnya. Dan oleh karena itu kita bisa bertumbuh secara pesat di dalam Tuhan. Oleh karena itu teman-teman bisa klik link description yang ada di bawah ataupun scan QR code yang ada di layar untuk bisa join ke dalam small group yang ada. Dan small group ini akan mengkoneksikan kita dimanapun kita berada. Baik kita yang ada di kota-kota yang berbeda di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri bahkan bisa terkoneksi melalui small group secara online. What excited about it. Dan we are so cannot wait to see you all. So, teman-teman semuanya bisa klik link description ataupun scan QR code yang ada. And we'll see you on the small group. And now we are at the end of the service for Church on Air malam hari ini. Thank you everyone for joining Church on Air. And we hope that we can see you again next week. And see you all. Have a blessed week. God bless you.
Thank